Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak materi yang akan dibahas. Serta jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya PJU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Tanpa duduk di ilmu berarti tanpa cahaya dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya PJU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Sekarang kita belajar tentang listrik statis. Kalau kita belajar listrik statis, maka kita harus tahu apa itu listrik dan apa itu statis. Kalau kita bilang listrik itu urusannya dengan aliran muatan. Berarti kalau kita bilang muatan ada dua, yaitu plus dengan min. Ini adalah urusan dengan listrik. Kalau statis itu adalah keadaan diam. Berarti materi muatan positif dari keadaan diam. Maka materi listrik statis itu yang dipelajari satu, yaitu gaya listrik. Gaya listrik. Kedua, kuat medan listrik atau medan listrik. Ketiga, potensial listrik. Potensial listrik. Keempat adalah energi. Energi potensial listrik. Sekarang kita membahas materi gaya listrik. Gaya listrik. Kalau gaya listrik itu terkenal dengan gaya Coulomb. Kalau kita belajar di SMA ini adalah Coulomb, maka penemuan adalah Coulomb. Maka kalau menurut Coulomb maka ada hukumnya, yaitu hukum Coulomb. Kita lihat adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang kita pelajari sekarang. Apa sih bunyi hukum Coulomb? Nah, kalau bunyi hukum Coulomb, jika dua buah muatan, ini adalah muatan Q1, dua buah muatan Q1, ini adalah Q2. Berarti jika dua buah muatan sejenis, ini plus dengan jarak R, maka timbul gaya tolak menolak. Timbul namanya gaya tolak menolak. Ini adalah gaya tolak menolak. Ini adalah sejenis. Kalau jika dua buah muatan plus tidak sejenis, satunya min, maka dengan jarak R akan timbul gaya tarik menarik, yaitu F. Gaya tarik menarik ini adalah tidak sejenis. Kalau tidak tarik menarik, timbul gaya tarik menarik. Satunya adalah tolak menolak. Kalau sejenis tolak menolak, tidak sejenis tarik menarik. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa gayanya ini adalah gaya untuk muatan satu terhadap kedua. Kalau yang muatan dua, gayanya 2 terhadap 1, tapi nilainya sama. Ini juga begitu. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Gayanya untuk F-nya ini adalah F1 terhadap 2. Kalau yang sini adalah 2 terhadap 1. Maka nilainya sama sesuai dengan hukum Coulomb. Maka F1 2 sama dengan F21, kita ganti dengan F. Maka dengan rumus apa hukum Coulomb? K kali kedua muatan Q1 Q2 per jaraknya kuadrat. Ini adalah hukum Coulomb. Misalkan kita ini. Misal kita mempunyai 3 muatan. Ini adalah muatan 1 Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Muatannya misalkan ini plus min. Ini. Sekarang tinggal kita perintahnya tentukan, misalkan tentukan gaya di
Q2. Berarti ini yang dicari, di Q2 ini gayanya yang kita cari. Maka kalau cara mengerjakan bagaimana? Kita lihat Q2 yang kita kerjakan, berarti min ini plus, ini adalah Q1, berarti Q2 berarti terhadap 1, Q2 terhadap Q3. Maka kalau untuk gayanya berarti yang tanyakan adalah F2. Berarti untuk yang Q2 terhadap Q1 gayanya adalah min plus, adalah tarik menarik. Berarti ini tarik menarik F. Nah, dulu kan 2 terhadap 1. Kalau satunya lagi 2 terhadap 3, berarti tolak menolak. Tolak menolak gayanya ke sini. Ini adalah tolak menolak, berarti F2 terhadap 3. Kalau yang ini gayanya bagaimana? Tolak menolak juga. Ini adalah F3 terhadap 2. Kalau ini terhadap Q1, ini adalah gayanya adalah tarik menarik. Nah, ini adalah F1 terhadap 2. Yang dikerjakan mana? Ini yang dikerjakan untuk gaya di F2. Maka searah, tapi negatif semua. Maka F2 nya bagaimana cara mencari F2? Berarti F2 sama dengan arah kiri, min F21 lagi ke kiri lagi, min F23. Ini adalah gaya di Q2. Sekarang kalau misalkan tentukan gaya di Q1, kita kerjakan gaya di Q1. Berarti kalau kita lihat gambar, ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Ingat ya, kalau ini adalah Q1, ini adalah plus, ini min, ini min. Kita kerjakan di Q1. Q1 terhadap Q2, berarti ingat ini gayanya plus min, tarik menarik. Nah, bagaimana caranya? F1. Nah, karena Q1 yang kerjakan 1 terhadap apa? 2. Kalau misalkan Q1 terhadap Q3 pengaruhnya, berarti tarik menarik lagi ke sana, ke kanan lagi, berarti F1 terhadap 3. Maka untuk gaya F1 bagaimana? F1 arah ke kanan positif semua, berarti F1 3 ditambah F1 2. Ini adalah gaya di Q1. Sekarang kita bahas soal UN Fisika tahun 2011 nomor 1. Contohnya ini, perhatikan gambar berikut. Muatan listrik Q1, Q2, dan Q3 adalah segaris Q. Q ini segaris Q1, Q2. Q-nya adalah 5,0. Nilainya 5,0. Dan D-nya jaraknya ini adalah Q terhadap Q1, D. Q terhadap Q2 adalah 2D. Ingat, setiap D-nya adalah 30, kalau 2D adalah 60. Maka besar dan arah gaya listrik pada muatan Q. Ini yang kita cari adalah muatan Q. Gayanya di sini ini. Di mana K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Cara mengerjakan adalah diketahui dulu. Kita diketahui dulu. Nah, yang kita kerjakan adalah diketahui muatannya dulu. Q-nya. Q nilainya adalah 5. Kita tulis 5 aja. Kali 5 mikrokolom. Kita rubah ke kolom. 5, ingat mikro adalah 10 pangkat 6 kolom. Sekarang Q1. Kita lihat Q1 berapa nilainya? 30. 30 mikrokolom. Jadikan ke kolom 30 10 pangkat 6 kolom. Kedua, Q2 yang berhubungan. Q2 adalah 60 mikrokolom. 60 10 pangkat 6 kolom. Setelah Q-nya sudah habis, kita jaraknya. Q terhadap Q1 D. D-nya nilainya 30. D berarti 30 cm. Jadikan ke meter, 0,3 meter. Kalau Q terhadap Q2 2D. Berarti kalau 2D berarti 2 kali 30. Ingat, D-nya adalah 30 cm, sehingga hasilnya berapa? 60 cm. Kalau dikalikan 2 kali 30, 60. Maka jadikan ke meter dulu. Berarti 0,6 meter. Nilai K. K-nya berapa?
K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Setelah diketahui, maka yang ditanya adalah Q. Ingat, ditanya adalah gaya di Q, ya, F di Q. Ini adalah pertanyaannya. Ingat, yang dicari adalah gaya pada Q. Gaya pada Q, ingat, Q terhadap Q1, Q terhadap Q2. Ingat, tidak ada muatan plus min. Yang berarti kalau tidak ada muatan plus min, semua adalah plus. Berarti sejenis. Berarti kalau kita buat, ini adalah, anggap saja ini adalah Q1, ini adalah Q, ini adalah Q2. Ini adalah sejenis, plus, plus, plus. Yang tanya adalah gaya pada Q. Berarti gaya pada Q, Q terhadap Q1. Berarti kalau sejenis, berarti tolak menolak. Maka ini adalah tolak menolak F1, karena Q terhadap 1. Seharusnya F Q1, seharusnya begitu. Boleh kasih F1. Sekarang terhadap Q2, plus plus juga tolak menolak. Berarti ini adalah F2. Maka kalau ke kanan adalah plus, kalau ke kiri adalah min, maka gaya di Q sama dengan F1 yang plusnya dikurangi F2. Maka kita bisa mengerjakan satu persatu. Cara bagaimana? Ingat, F1 kita kerjakan dulu. F1 kita kerjakan, rumusnya K Q. Nah, kita pakai Q kecil ya. Q1 kali Q per jaraknya 1 kuadrat. Nah, kita masukkan nilai K nya berapa? 9, 10 pangkat 9. Q1 nilainya berapa tadi? 30 mikro, 10 pangkat min 6. Q nya nilainya berapa Q? 5 kali 5, 10 pangkat min 6 per R1 nya, yaitu R1 nya adalah jaraknya D, 30. Berarti kalau 30 berarti 0,3 meter. Berarti kalau 0,3 kita bisa tulis 3, 10 pangkat min 1. Nah, dikuadratkan. Maka kita simpulkan 9 tulis dulu 9. 10 pangkat 9 kita tulis dulu boleh. 30 dengan 10 pangkat min 6. Berarti min 6 dengan 10 pangkat 1 berarti tinggal 10 pangkat min 5. Ini adalah tetap 5, 10 pangkat min 6 dibagi 3 dikuadratkan 9 min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. Cara mengerjakan gak usah dihitung perkalian, dicoret saja 9 dengan ini, coret 9. 3 kali 5 hasilnya 15. Sekarang pangkatnya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6. Min 5 dengan min 6, min 11. Min 11 kalikan tambah 2, 9, 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2. Karena dia sama, kita bisa coret. Nah, hasilnya 15 Newton untuk gaya F1. Sekarang kita kerjakan F2 nya dulu. Untuk F2 kita kerjakan. F2 sama dengan K Q 2 kali Q per jaraknya ini anggap saja R2 kuadrat. Karena kita masukkan nilai berapa TK? 9, 10 pangkat 9. Q2 nya nilainya 60 mikrokolom, jadikan 60, 10 pangkat min 6. Sekarang Q nya nilainya berapa Q? Nilainya Q adalah 5, kalikan 5, 10 pangkat min 6 dibagi, ingat jaraknya 2D, D nya 30 berarti 60. Kalau 60 jadikan ke meter 0,6, berarti 6, 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya kita kerjakan 9, 10 pangkat 9 biarkan adalah 60. Ini adalah 10 pangkat min 6 kali 5, 10 pangkat min 6 dibagi 6 kuadrat berapa? 36. 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. Ingat, kalau kita menghitung kita harus main coret. Kalau 9 dengan 36
Bisa dicoret? Bisa. Dengan berapa hasilnya? Kalau dibagi 9, ini 1. Ini adalah jadi 4. 60 dibagi 4 berapa? 15. Berarti 15 kalikan 5. Nah, sekarang pangkatnya. Ini adalah pangkat 9. 10 pangkat 9 kalikan 6 kalikan min 6. Berarti 9 kali min 6. Ini adalah 3. 3 kali min 6 min 3. Berarti 10 pangkat min 3 dibagi lagi 10 pangkat min 2. 15 kali 5 75. Min 3 dengan min 2. Ingat min 3 dikurangi min 2 plus min 1. 10 pangkat min 1 sehingga hasilnya 7,5 Newton. Ini adalah F2. Ingat, sekarang kita F1 sudah ketemu 15, F2 ketemu 7,5 Newton, maka kita mencari Fq, gaya Q. Ingat, gaya Q-nya tadi F1 dikurangi F2. Kita tulis di sini. Fq sama dengan F1 dikurangi F2. F1-nya berapa nilainya? 15 dikurangi 7,5. Hasilnya berapa? 7,5 Newton. Nah, kalau 7,5 Newton nilainya plus atau min? Kalau ini lihat aja plus, berarti arahnya ke kanan. Berarti nilainya adalah 7,5 ke kanan. Ke kanan kemana? Ke Q2. Nah, berarti ke Q2. Berarti jawabannya adalah menuju Q2 karena nilainya adalah plus. Nah, berarti jawaban yang betul adalah B. Muatan listrik Q1 10 mikrocoulomb, yaitu ini plus. Kalau ini adalah Q2 juga plus 20 mikrocoulomb, dan Q3 nya kita nggak tahu ini adalah plus atau min. Terpisah seperti pada gambar. Ingat, Q1 ini adalah Q2 dan ini adalah Q3. Ini adalah A, ini adalah 0,5A. Agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, yang ditanyakan adalah Q2, muatannya di Q2, maka muatan Q3 nilainya berapa? Kita mau mencoba bagaimana kalau Q2 bisa 0. Misalkan ini adalah Q1, ini adalah Q1, ini adalah plus Q1, ini adalah Q2, ini juga plus. Nah, ini adalah Q3. Q3 kita nggak tahu itu adalah plus atau min. Kalau kita kasih ini adalah plus, berarti yang adalah Q2 nya 0. Berarti gaya di Q2 kita hitung. Gaya Q2 nya berapa? Q2 terhadap Q1 plus plus, tolak menolak. Nah, berarti ini bisa F2 terhadap 1. Nah, kalau Q2 terhadap Q3 tolak menolak juga. Ini adalah F2 terhadap 3. Ini kemungkinan, maka F nya di Q2 berarti sama dengan F21 dikurangi F23. Kalau nilainya sama, ini misalkan 10, ini 10, berarti 10 kurangi 10 berarti 0. Oh, berarti bisa, maka bisa 0 Q2 nya, gaya di Q2 bisa 0. Berarti kalau 0 berarti ini muatan Q3 nya harus plus. Kalau misalkan lagi, kalau kita ganti ini adalah min, ini kita ganti min, maka kalau kita gambar ini adalah plus, ini adalah plus, ini adalah min. Ini adalah Q1, ini Q2, ini adalah Q3. Gaya Q2 nya harus 0. Kita hitung. Berarti kalau Q2 gaya 2 terhadap 1 plus plus, berarti ini adalah tolak menolak. Ini adalah F2 terhadap 1. 2 terhadap Q3 plus min, tarik menarik. Nah, ini adalah F2 3. Maka untuk gaya Q2 nya bagaimana? Q2 searah, berarti plus plus, F2 3 ditambah F2 1. Nah, kalau nilainya sama, gak mungkin nilainya bisa naik, bisa min, bisa 0, tapi bisa plus, bisa naik nilainya, gak mungkin 0. Maka yang betul kita jawab adalah nanti Q3 nya adalah plus. Kalau untuk Q2 nya
tetap plus plus, ini min. Kalau min jawabannya tidak mungkin 0 gaya digi 2. Yang diminta adalah gayanya digi 2 0. Maka yang kita kerjakan adalah yang seperti yang pertama ini. Kita kerjakan. Maka yang pertama untuk Fg2. Fg2 sama dengan F21 min F23. Nilainya ini adalah 0 gayanya, berarti F21 min F23. Ini jadi plus, berarti F23 sama dengan F21. Maka kalau kita kerjakan F23 sama dengan F21, kita kerjakan dengan rumusnya gaya kolom. Untuk yang F23 K Q2, kita ambil Q2 Q3 per jaraknya R23 kuadrat. Satunya lagi F21 K Q2 Q1 per jaraknya R21 kuadrat. Nah, nilai K-nya sama, kita coret. Nilai K-nya sama. Berarti kalau nilai K-nya sama, kita coret. Sekarang Q2-nya sama, kita coret. Q3-nya nilainya berapa? Kita nggak tahu. Yang ditarik dalam soal adalah muatan Q3. Kita tarik Q3. Q3 per R23. Jaraknya R23 kita lihat. 23 0,5A. Berarti 0,5 adalah tulisannya 0,5A dikuadratkan sama dengan Q1-nya nilainya adalah 10 pangkat min 6 per. Nah, kalau jaraknya F21-nya berapa nilainya sama F21A? A kuadrat. Sekarang kita hitung. Kita Q3-nya kita cari. Dan kita taruh di atas ini sekarang. Ini adalah Q3 per 0,5 kita gantikan setengah. Berarti setengah A dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 6 per A-nya dikuadratkan A kuadrat. Maka kita hitung Q3 sama dengan per setengah kuadrat 1/4 A kuadrat sama dengan 10 pangkat min 6 per A kuadrat kalikan silang. Berarti Q3 sama dengan, kalau kita kuatkan 10 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 1/4 A kuadrat per A kuadrat. Kita bagi A kuadratnya sama. Kita bagi berarti adalah A kuadratnya sama, kita coret. Sehingga 10 kali 1/4 berarti Q3 sama dengan 10/4 10 pangkat min 6. 10/4 berarti 2,5 10 pangkat min 6. Min 6 kembalikan lagi ke mikro, berarti 2,5 mikrokolom. Nilainya apa? Plus. Berarti yang jawaban yang betul adalah A. Nomor 3 sekarang. Dua muatan listrik sebesarnya sama, namun berlainan tanda terpisah pada R, sehingga timbul gaya elektrostatik sebesar R. Seperti pada gambar. Ingat, ini adalah Q1, Q2 terpisah dengan jarak R, gayanya adalah F. Pertanyaannya, jika jarak keduanya muatan adalah 3R, ini ganti 3R, maka gaya elektrostatiknya berapa? Kita kerjakan. Untuk yang pertama yang ini adalah Q1, ini adalah Q2, terpisah dengan jarak R. Gayanya tarik menarik, kelihatan ini gayanya adalah F. Ini adalah gayanya F. Maka rumusnya bagaimana ini? Anggap saja ini F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang diganti R-nya menjadi 3R. Berarti kalau begitu ini adalah Q1, ini adalah Q2, tapi ini R-nya ini diganti adalah
3R. Berapa gayanya? Kita ganti, ditarik adalah berapa gayanya. Nah, anggap saja kalau yang di atas itu adalah F1, nah, ini adalah F2. Maka kita bandingkan. Maka rumusnya ini bagaimana? Ini F1. Kalau F2 rumusnya bagaimana? F2 adalah K Q1 tetap Q2 per R-nya diganti 3R dikuadratkan. Maka kita bandingkan F1 dibanding F2. F1 rumusnya pakai yang atas, K Q1 kali Q2 per R kuadrat per F2 nya kita pakai yang bawah, K Q1 Q2, N nya menjadi 3R, berarti 3R kuadrat. F1 nya sebesar F. Nah, F1 nya sebesar F. F2 nya yang kita cari sekarang. F2 K nya sama, kita K nya sama, kita coret. Nah, Q1 nya kita balik, Q1 Q2 per R kuadrat kali, nah ini kita balik, berarti ini adalah 9 R kuadrat per Q1 Q2. Ingat, Q1 dan Q2 nya sudah sama juga, kita coret karena sama muatannya, sehingga hasilnya kita F per F2 sama dengan 9R kuadrat. Ini kali ini 9R kuadrat dibagi R kuadrat. R kuadratnya sama, kita coret, sehingga hasilnya F per F2 sama dengan 9. Kalau kita tanyakan F2, kita tukar, berarti F2 sama dengan berapa? Ini ke bawah, ini adalah 1/9 F. Ini adalah mencari F2. Jawaban yang betul adalah E. Agar materi ini bisa berjalan selalu lancar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BCU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.